Oke, students, sebelum Mem Ningsi memimpin devotion kita hari ini, kita mau sama-sama bernyanyi ya. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian. Semuanya bernyanyi ya. Mikrofonnya boleh tetap untuk dimatikan ya, Nak ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, students. Mem Ningsi, time is yours. Oke, shalom semua, Nak. Shalom. Ya, oke. Ini udah bagus ya. Tadi gambarnya stuck semua. Saya nggak bisa bergerak. Kemudian suaranya juga lost ya, hilang. Nah, puji Tuhan kita bisa normal lagi ya. Shalom Richie. Shalom Jill. Shalom Gilbert. Oke, ya, God bless you all. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersekutu di dalam firman-Nya. Kita akan melanjutkan perenungan firman yang kemarin. Ya, tadi sudah dipimpin bernyanyi sama Teacher Vera. So now kita berdoa, ya. Close your eyes. Sit down. Ya, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Saya nggak mau ada yang jalan-jalan. Semua duduk. Nggak ketawa. Ivana sama Juan nggak ada ketawa-ketawa. Ya. Lipat tangan, tutup matanya ya, Nak. Nggak ada yang ketawa-ketawa. Mau berdoa nggak boleh ketawa-ketawa ya. Nggak serius itu namanya, anakku. Oke. Kita berdoa. Kemuliaan demi kemuliaanlah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami, kemuliaan demi kemuliaanlah yang akan kami jalani dalam kehidupan kami karena kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membentuk kehidupan kami, memberi kami hidup yang akan membawa kami masuk kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini Allah. Kami tahu Tuhan bahwa hari ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyatakan diri untuk berdoa tapi kami hati yang lemah lembut, hati yang mudah diajar dan mau berubah. Ini doa kami Tuhan, setiap hari kami berdoa supaya kami diberikan hati yang rela untuk dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi bisa serupa dan segambar dengan Engkau, ya Allah. Menjadi mitra bagimu untuk menarik turun kerajaan-Mu datang di bumi ini. Seperti apa yang menjadi doa-Mu, ya Allah. Terima kasih memberkati seluruh anak-anak ini, supaya hati mereka juga menjadi hati yang subur, tempat untuk menjadi kediaman firman-Mu, rahim bagi perkataan-Mu, sehingga satu kali perkataan-Mu akan lahir dari dalam mereka
dan semua orang boleh melihat terang Tuhan yang ada dalam diri anak-anak ini. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Oke, ya. Sudah selesai ya, Nak, ya. Sudah selesai kita berdoa. Nah, sekarang kita kembali kepada Daniel, ya. Kita akan belajar lagi tentang Daniel. Seorang tokoh yang benar-benar luar biasa, ya. Benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena di situasi yang waktu itu sangat tidak mengenakan, karena dia adalah tawanan, dia tidak ada di dalam kerajaannya, dia tidak bisa merasakan kebebasan beribadah, bersekutu dengan Tuhannya, itu posisi atau situasi kondisi yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya. Ya, jadi di tempat yang sama sekali tidak mendukung, di tempat yang sama sekali buruk lah, ya, di mana dia tidak bisa bersekutu dengan Tuhannya dengan bebas, menunjukkan siapa bebas. Tapi kita akan lihat bagaimana dia bisa membuat seorang raja yang besar akhirnya mengakui Allah yang ada di dalam diri Daniel. Ya, nah kemarin ya nak ya, kita sudah belajar ya, Raja Nebukadnezar itu Raja Nebukadnezar itu menetapkan beberapa syarat, ya, menetapkan beberapa syarat untuk dia latih, raja itu latih, ya, syarat-syaratnya udah kita pelajari semalam. Seorang raja sebesar itu tidak sembarangan orang untuk bisa bekerja di istananya. Ada syaratnya. Tetapi syarat-syarat itu dipenuhi oleh Daniel. Nah, itu hebatnya Daniel ya. Tinggi pun syarat atau standar yang ditetapkan oleh raja, Daniel dan teman-temannya memenuhi syarat itu. Sanggup ada di dalam syarat itu. Daniel berarti orang yang cakap bekerja. Daniel berarti orang yang punya hikmat. Daniel berarti orang yang punya ilmu pengetahuan. Daniel berarti berperawakan baik. Daniel berarti tidak bercelah. Kira-kira gitu ya. Nah, Daniel dan teman-temannya akhirnya masuk ke dalam pembinaan, dijadikan murid di dalam istananya Raja Nebukadnezar. Ya, sebentar sebelum kita lanjutkan, raja aja nak, raja. Ya, Raja Nebukadnezar itu kan seorang manusia, sama kayak kita. Hanya pada masa itu dia menjadi raja. Contohnya mungkin sekarang Presiden Amerika, contoh ya. Apa beda Presiden Amerika sama kita? Sama-sama manusia ya nak. Hanya ya kan, hanya posisinya mungkin yang berbeda. Tapi walaupun Nebukadnezar itu seorang manusia biasa, nggak sembarangan juga orang-orang yang mau diajarinya. Nggak sembarangan juga orang-orang yang mau diajaknya bekerja sama dengan dia. Nggak semua orang, nggak sembarang orang. Dia punya kriteria, dia punya syarat. Dia padahal manusia biasa. Ya, nggak semua
mungkin banyak orang juga yang mau bekerja di kerajaan dia. Banyak orang juga yang mau dilatih sama istana raja. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak suka? Ya kan? Tapi seleksi berlaku, nak. Ya, yang tidak memenuhi kriteria, yang tidak memenuhi syarat, nggak bisa masuk ke dalam istana Raja Nebukadnezar itu. Nggak bisa. Untuk bekerja bersama dengan raja itu nggak bisa sembarang orang. Ada kriterianya. Ada standarnya. Padahal raja itu hanya seorang manusia biasa. Bahkan nanti dia akan menjadi seperti orang yang hilang ingatan. Malah seketika menjadi lebih rendah daripada seorang tawanan. Ya, tapi ketika dia menjadi raja, dia punya standar. Nah, dia punya ukuran. Dia menyeleksi orang-orang yang mau bekerja bersama dengan dia. Nah, ya, standarnya tinggi. Nah, ya, kalau kita lihat seorang raja yang manusia aja, nah, dia itu punya standar untuk bisa bekerja bersama dengan dia. Nggak sembarangan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin banyak orang mau senang gitu untuk dilatih di istana raja. Siapa yang nggak senang coba? Ya kan? Ibarat kata kita diajari sama stafnya Presiden Jokowi gitu. Siapa yang nggak mau? Lomba-lomba orang mau ke sana. Senang orang mau ke sana. Makanannya pasti enak lah. Gajinya nanti pasti besar lah, kira-kira gitu. Tapi apakah semua orang bisa masuk? Tidak. Ya nak ya? Kamu mau? Ya pastilah mau. Pertanyaan selanjutnya. Kamu bisa lolos seleksi untuk masuk ke istana Jokowi, misalkan Pak Jokowi? Belum tentu. Ya, kalau kamu memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, ya bisalah masuk. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa masuk. Ya, jadi enggak sembarang orang juga, nak. Sama Tuhan juga kayak gitu. Jangan berpikir Tuhan tuh enggak punya standar. Ya, standar Tuhan jauh lebih tinggi dari standar Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Standar Tuhan juga jauh lebih tinggi daripada instansi pemerintahan manapun di muka bumi ini. Kalau sebuah instansi atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang bisa diajak bekerja sama menjadi rekan kerjanya, punya syarat-syarat tertentu, Tuhan juga punya syarat-syarat tertentu. Jangan kita berpikir Tuhan nggak punya standar. Standar Tuhan, syarat Tuhan itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Untuk bisa dijadikan mitra bagi Tuhan itu sangat tinggi. Untuk bisa dijadikan rekan kerja oleh Tuhan, Tuhan punya standar. Jadi jangan kita berpikir, tergantung akunya itu. Kalau mau aku jadi Tuhan pakai, kalau ya kita pikir itu semua tidak perlu ada standar. Kita pikir Tuhan akan pakai semua orang untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan, menjadi mitra bagi Tuhan. Siapa aja bisa kok. Oh, enggak juga ya. Salah itu ya, nak. Tuhan punya standar. Tuhan punya ukuran. Ya. Tuhan tuh punya ukuran. Kalau kita tidak memenuhi ukuran Tuhan, kalau kita tidak memenuhi standar Tuhan, Tuhan juga nggak bisa pakai kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Bermitra bagi Tuhan, ya. Doa Bapa kami yang di surga itu kan pertama dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi target Tuhan pertama itu adalah menjadikan bumi ini sama dengan surga. Ya, surga dan bumi itu become one, menjadi satu. Bagaimana di surga kayak gitu di bumi? Makanya Allah berdoa, Yesus berdoa pada masa itu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau di surga kayak mana, di bumi itu harus kayak gitu. Itu doanya Tuhan Yesus. Tahu kan anaknya doa itu kan? Heaven and earth become one. Jadi surga dan bumi harus satu.
Bukan maksudnya disatukan gimana ya. Tapi kerajaan Allah yang ada di surga harus ada di bumi. Harus datang di bumi. Harus ada. Itu doa. Dan itulah proyek kita sekarang. Kerja kita itu yang untuk mewujudkan doa itu. Kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Sehingga surga dan bumi sama-sama menjadi tempat kerajaan Allah. Tidak ada perbedaan. Heaven and earth become one. Ya. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, kita kan menjadi mitra bagi Tuhan ya, Nak, menjadi rekan sekerja. Anaknya itu menjadi rekan sekerja Tuhan. Anaknya itu menjadi timnya Tuhan. Satu tim dengan Tuhan. Senang kan ya? Siapa yang nggak mau bekerja sama dengan Tuhan? Siapa yang nggak bangga menjadi satu tim dengan Tuhan? Ada target yang harus diselesaikan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada proyek yang harus diselesaikan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang membuka kesempatan. Itu ya. Membuka kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi tim dengan Tuhan. Masuk ke dalam tim Tuhan. Ya, anaknya juga. Biar juga anak-anak punya tugas sendiri, punya porsi sendiri, Nak, untuk bisa menjadi satu tim dengan Tuhan. Ya. Tapi tetap pakai standar. Tetap ada syaratnya, sayang, ya. Enggak bisa asal-asal, enggak bisa. Ya, jangan dikira Tuhan itu enggak punya standar, dia baik. Ya, amin, dia baik. Tapi dia juga Allah yang menghanguskan. Ya. Dia baik, amin. Dia penuh kasih setia, ya. That is true, ya. Tapi bukan berarti kita jadi asal-asalan atau suka-suka, nggak bisa, nggak bisa. Tuhan punya ukuran, Tuhan punya standar. Apa itu firman-Nya? Ya. Raja aja tadi, Nak, yang manusia biasa nggak mau menerima sembarangan orang untuk bekerja di kerajaannya. Ya. Nah, apalagi Tuhan sendiri. Untuk bisa menarik turun kerajaan Allah turun di atas muka bumi ini, kita harus punya standar yang sama dengan standar Tuhan. Kita harus bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Ya, Nak ya. Kriterianya standar Tuhan itu untuk menjadi tim menjadi mitra bagi Tuhan, satu tim dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan juga punya standar. Ya, nggak asal-asalan. Makanya kita hidup nggak bisa asal-asalan. Ya, anaknya hidup nggak bisa asal-asalan. Suka-suka nggak bisa. Ada aturannya. Di kerajaan nggak usah ya. Kalau misalkan kita pergi ke mana kita pergi ya? Contohnya kita pergi ke kantor gubernur mungkin ya, atau ke kantor gubernur deh. Terus kita suka-suka di situ. Nggak mau ikuti aturan yang ada di situ. Pokoknya suka-suka lah ya. Mau datang pakai baju tidur ke kantor gubernur, menghadap gubernur, bawa mandi beleknya di sana sini gitu, kemudian nggak perlu disuruh lapor sama satpam, kita nggak mau, pokoknya mau suka-suka aja. Kira-kira kita dikasih masuk nggak ke kantor gubernur kalau gitu? Nggak ya, diusir kita. Sana gitu. Ya, lalu mau bertemu dengan gubernur, sampai bertemu dengan gubernur, nggak ada tata krama, nggak ada sopan santun, duduk angkat kaki, contoh ya. Pokoknya suka-suka kita mana seperti kita di rumah, kayak gitu kita buat di situ, nggak bisa. Suruh pulang kita, disuruh keluar kita. Ya, nah, jadi Tuhan itu pun anak, dia punya aturan. Makanya kita nggak bisa hidup suka-suka kita.
Ya, apa aturannya? Firman-Nya. Ya. Nah, kalau seorang raja Nebukadnezar itu punya standar yang tinggi, terlebihlah Tuhan, ya. Tuhan tuh punya standar yang tinggi, yang kudus, yang mulia, yang suci, ya. Itu standar Tuhan. Itu sebabnya banyak juga orang yang tidak masuk ke dalam kriteria itu. Biarpun dia Kristen gitu, ya. Nah, sekarang kita harus punya hati, harus punya keinginan untuk bisa memenuhi standar Tuhan. Untuk bisa hidup seukuran dengan firman. Firman itu punya ukuran, Nak. Ya. Bukan seperti yang kita pikirkan ukurannya, tapi Allah punya ukuran, punya standar. Sama seperti anaknya di sekolah. Punya ukuran kan, yang di bawah KKM nggak lulus. Yang di atas KKM lulus. Ya, ada ukurannya. Sekolah kita juga ada ukurannya. Nggak bisa suka-suka. Nggak bisa, ada aturannya. Ya, Nak ya. Ada ukurannya. Ada aturannya. Ada standarnya. Di kerajaan Tuhan, di dalam Tuhan juga kayak gitu sayang ya. Ada aturannya. Ada standarnya. Tuhan itu punya aturan. Tuhan tuh punya standar. Nah, ya. Kamu harus melatih dirimu supaya kamu memenuhi standar Tuhan itu tadi. Jangan kamu berpikir Tuhan nggak punya ukuran. Ah, Tuhan itu baik, jadi suka-suka pun bisa. Oh, nggak bisa. Itu salah itu ya, Nak ya. Dia maha sabar kok, kalau aku salah, aku diampuni, minta ampun. Iya benar, amin. Memang itulah Tuhan, itulah Allah kita, maha pengampun. Salah, kita minta ampun, kita dipulihkan. Tapi untuk menjadi mitra bagi Tuhan, nggak bisa model kayak gitu. Salah-salah terus, salah-salah terus. Nggak mau benar-benar bertobat. Jatuh lagi, ulang lagi, nggak pernah sungguh-sungguh mau bertobat. Menjadi mitra bagi Tuhan kayak gitu, nggak bisa ya. Nah, so, raising your standard, naikkan standarmu. Melatih dirimu untuk bisa memenuhi standar Tuhan. Ukuran Tuhan. Kayak di sekolah kamu belajar supaya kamu bisa lampaui standar kelulusan. Yaitu KKM. Kalau nggak remet. Ya kan? Kamu kan belajar tuh. Setiap hari belajar. Selesai sekolah, kerjakan PR. Ada yang les lagi. Supaya kamu bisa melewati standar kelulusan itu kan, nggak remet, nggak ngulang, nggak tinggal kelas. Itulah caramu untuk bisa lulus dari KKM. Karena kalau nggak ya remet terus lah. Tapi kan kamu nggak mau remet kan? Kamu usaha untuk bisa lewat KKM. Sampai malam pun ada yang belajar. Supaya nggak rendah nilainya, supaya bisa melewati ukuran batas minimal untuk bisa lulus. Supaya bisa melewati standar murni Victory yang KKM-nya tinggi mungkin gitu. Ada sekolah lain KKM-nya rendah, ya nggak urusan kita itu ya. Nah, tapi kita ada di sekolah MP, murni Victory, ada standarnya. Kamu semua bekerja keras untuk melewati standar itu. Supaya kamu lulus. Supaya kamu naik kelas. Nah, demikian juga, Nak. Di dalam Tuhan tuh kayak gitu. Harus usaha keras juga untuk mencapai standar Tuhan. Untuk bisa menjadi masuk ke dalam. Kalau enggak, ya kayak gitu tadi, remet lagi. Bahkan mungkin tinggal kelas lagi. Ya, Nak ya. Jadi, seperti kamu berusaha untuk bisa mencapai nilai yang baik untuk bisa lulus dari standar minimal tadi, Nak, ya. Kamu berusaha untuk bisa memenuhi standar murni Victory,
Demikian juga di dalam Tuhan tuh kamu berusaha sungguh-sungguh bekerja, berusaha untuk bisa sampai kepada standar Tuhan. Ingat, nah, Tuhan itu punya standar, Tuhan punya ukuran. Dia punya ukuran. Dia punya standar, dia punya syarat ya untuk menjadi mitra bagi Tuhan. Nah, ya. Aku cuman mau masuk surga aja. Ya, kalau mati pasti masuk surga lah. Percaya sama Tuhan Yesus, mati pasti masuk surga. Tapi kan kita hidup nggak cuma targetnya nggak cuma mau masuk surga aja, ya. Doa Bapa kami itu jelas mengatakan, berdoalah demikian, kata Tuhan. Kan tahu anaknya doa Bapa kami yang di surga itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan punya kehendak di surga selalu terjadi. Nah, sekarang Tuhan punya kehendak di bumi, itu juga terjadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Untuk bisa mewujudkan itu, kamu biar juga anak-anak, kamu punya bagian tersendiri untuk menjadi mitra tadi, untuk menjadi tim Tuhan, supaya kerajaan Tuhan itu datang. Ya, jadi sekali lagi ya, nggak bisa suka-suka. Ya nak, Allah itu Allah yang teratur. Ada keteraturan ilahi yang juga harus kita hidupi. Karena memang Allah itu Allah yang teratur. Ya, Allah tuh punya aturan. Allah tuh punya standar. Ya nak? Nah, itu kita harus kenal Allah kita, harus kenal. Kita harus kenal Allah kita. Ya. Bahwa dia punya standar dan kita harus mencapai standar itu. Bekerja, berusaha, berdoa, baca firman supaya terus kita mengalami pemulihan sehingga standar hidup kita naik mencapai standar Tuhan. Ya nak ya, itu sebabnya kamu tiap hari diajari, dilatih, tiap hari diajari supaya kamu tuh menjadi orang yang siap, menjadi orang yang memenuhi standar Tuhan untuk bisa bermitra dengan Tuhan, menjadi tim bagi Tuhan. Ya nak ya. Nah, itu dia. Sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjut lagi. Kita belajar lagi tentang Daniel. Oke? Terima kasih. Tetap berusaha ya nak. Karena memang kalau nggak berusaha, ya nggak bisa. Tapi memang usaha kita juga nggak berasal dari diri sendiri. Kamu minta tolong sama Tuhan lah. Ya, kalau ada sesuatu yang membuat kamu tidak bisa melakukan firman, tinggal kamu sebenarnya berdoa saja. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kamu bisa melakukan firman. Kayak gitu ya nak ya. Kamu punya masalah tersendiri, orang besar juga punya masalah tersendiri. Tapi tetap saja kamu itu anak-anak dan punya porsi. Kamu punya bagian di dalam kerajaan. Ya, untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagianmu, ya bekerja keraslah untuk bisa menghidupi firman. Berusahalah. Ya, doa, minta tolong sama Tuhan, sama Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus kan? Kemarin kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Ada di mana? Di dalammu. Jadi kemana kamu pergi, Roh Kudus sebenarnya ada bersama denganmu. Roh Kudus itu bisa diajak berbicara. Ya, bisa dia menjadi penolong. Jadi kamu kalau minta tolong boleh, ya boleh lah. Ya kan? Dia kan ada selalu bersama-sama dengan kita. Gitu. Misalnya belum bayar uang sekolah, contoh ya. Ya berdoalah. Ya kan? Minta tolong sama Roh Kudus supaya kamu diberikan sabaran. Berdoa sama Tuhan supaya orang tuamu diberkati, usahanya diberkati, tapi yang benar ya usahanya ya.
Sehingga kamu punya, orang tuamu punya uang mungkin untuk membayar uang sekolah atau apalah gitu. Ya, jadi tinggal berdoa saja sebenarnya. Tapi untuk bisa bermitra, untuk bisa menjadi partner Tuhan, atau bisa menjadi tim bagi Tuhan, ada syaratnya, ada standarnya, ada kecakapan-kecakapan yang harus kamu miliki. Ya, kalau enggak, ya nggak bisa. Ya, tapi kalau masalah, jadi nggak masuk surga kalau percaya Tuhan Yesus masuk surga matinya. Tapi kan kita hidup ini nggak cuma mau masuk surga aja. Ya, kita hidup kan untuk tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Ya, di dalam doa Bapa kami Tuhan menyatakan apa yang menjadi tujuannya. Ya, yaitu menarik turun kerajaan Allah datang di bumi ini. Membuat kehendak Tuhan yang ada di surga jadi di bumi ini. Ya, membuat surga dan bumi menjadi sama, gitu ya. Oke? Nah, tangkap itu, nak, tangkap itu. Itu pekerjaanmu juga. Tapi ingat, ada syaratnya, ada standar yang harus kamu terus bangun di dalam dirimu untuk bisa bermitra dengan Tuhan. Kalau enggak, ya enggak bisa. Tapi kalau masalah masuk surga, pasti masuk surga kalau percaya Tuhan Yesus, ya. Oke? Sampai di sini dulu renungan kita. Terima kasih, sudah lewat sekali ya. Oke? God bless you. Saya kembalikan kepada Teacher Vera. Okay, thank you, Ma'am Ningsi, for the word of God that you shared to us. God always bless you. Give your thumbs to Ma'am Ningsi students. Give your smile. And thank you to all of you students. Okay, untuk anak-anak teacher semuanya ya. Evan, Jethro, Sam, luar biasa ya. Itu tadi selama mendengarkan devotion, sikapnya excellent ya. Teacher harap semuanya bisa seperti itu. Okay, students, now we are going to study in our class. Please open your microphone, say bye-bye to Madam, Ma'am Ningsi, and your friends. Bye-bye.